Mengapa setiap kali kita menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Mengapa setiap kali kita menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini hanyalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Mengapa kalimat itu kita ucapkan saat kita tertimpa musibah? Karena di situ terkandung dua makna yang akan membantu kita sebagai manusia menghadapi perasaan kehilangan, yaitu kehilangan sesuatu yang sangat berharga atau kehilangan orang yang sangat kita cintai, yang menjadi sumber kesedihan kita. Dan kesedihan itulah yang menjadi sumber tekanan jiwa bagi kita. Gitu. Bagian pertama dari kalimat itu adalah Inna lillah. Kita ini hanyalah milik Allah. Al-i'tirafu bil mamlukiyah. Mengakui status kita sebagai hamba sahaya yang diciptakan oleh Allah dan dimiliki olehnya. Karena itu, setiap kali kita tertimpa musibah, kita kembali kepada pemaknaan ini. Lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad. Kepunyaan Allah lah apa yang telah Dia berikan dan kepunyaan Allah juga apa yang Dia ambil kembali. Jadi apa yang membuat kita harus merasa kehilangan? Kalau toh pada dasarnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Dia punya, yang Dia berikan kepada kita, yang Dia punya juga yang diambil dari kita yang telah diberikannya sebelumnya. Dengan menyelesaikan perasaan kehilangan ini dengan pemaknaan itu, Allah selanjutnya membawa kita pada pemaknaan yang lebih besar, yaitu memaknai hidup secara keseluruhan. Pada kalimat, wa inna ilaihi roji'un, dan hanya kepadanya lah kita akhirnya akan kembali. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan istirja. Oh iya, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dan itu mengantarkan kita pada pemaknaan yang sangat dalam terhadap hakikat kehidupan dunia ini, yaitu bahwa dunia ini hanyalah jembatan menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Dan dengan mengakui makna kesementaraan dalam kehidupan dunia ini, Allah mengajak kita untuk memikirkan kehidupan yang lebih abadi. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Laukanu ya'lamun, kalau saja manusia mengetahuinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dua pengakuan ini, yaitu mengakui status sebagai milik Allah, bahwa kita ini adalah milik Allah, dan mengakui Allah sebagai tempat kembali, ini yang tampak di permukaan sebagai kepasrahan. Memang dia kepasrahan, tapi kepasrahan inilah yang membuat kita merasa lega. Dan kemudian dari kelegaan itu, kita mendapatkan sumber energi, sumber tenaga untuk bersabar dan tegar menghadapi musibah itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwa setelah kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang telah kau timpakan padaku, karena aku telah bersabar. Wakhluf li khairam minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Oleh karena itu, ayat tadi itu datang sesudah ayat sebelumnya tentang makna ujian. Walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu, bisyai'in, dengan sesuatu sedikit, minal khaufi wal ju', dari ketakutan dan kelaparan. Perhatikan,
ketakutan dan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan. Perhatikan kalimat kekurangan. Wa naqsin minal amwal wal anfus, dan juga jiwa karena orang pergi, orang mati. Was samarat, dan buah-buahan atau maksudnya pangan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau orang-orang itu tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah menceritakan bahwa setelah Abu Salamah suaminya meninggal, dia merasa tidak akan ada lagi orang yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah. Karena itu dia sedih. Tapi para sahabat mengatakan kepada beliau, janganlah terlalu bersedih. Katakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Beberapa waktu kemudian, kata Ummu Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang melamarnya dan menjadikannya sebagai istrinya. Kesabaran yang berbuah keindahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.